Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah buku tematik untuk kelas 3, tema 3 ya, subtema kelas 3 tema 3 ya. Ini subtema yang pertama masih ya. Oke. Kita akan mengenal benda gas lebih dekat. Ya, kalau dilihat ini adalah halaman 94 ya. Mengenal benda gas lebih dekat. Ini subtema 2 sih. Subtema 2. Oke. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan. Ya, ini benda gas yang dapat dilihat. Dan asap. Ya, asap kendaraan itu bisa kita lihat, itu juga gas. Untuk mengetahui hal ini, lakukan percobaan berikut. Nah, ini adalah balon berisi udara. Mengetahui sifat benda gas. Lakukan secara berkelompok alat dan bahan kantong plastik bening balon. Ya. Langkah-langkah percobaan, tiuplah balon sampai mengembang, ikatlah mulut balon dengan karet. Tiuplah balon kantong plastik sampai mengembang, ikatlah mulut plastik dengan karet. Amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimana bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Berbeda, ya. Jadi ini berbeda. Kalau bentuk balon ya akan bulat, ya. Bulat ini sesuai dengan bentuk aslinya. Intinya bentuk udara akan menyesuaikan dengan tempatnya. Bentuk udara akan menyesuaikan dengan tempatnya. Dengan tempatnya. Lengkapilah tabel berikut. Berilah tanda centang jika sesuai dengan sifat udara yang kamu amati. Nama, bentuknya berubah sebagai wadah, bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, dapat digenggam, tidak dapat digenggam. Nama benda, misalnya uap air. Uap air ini ya, kalau kita bikin teh ya, atau bikin kopi ya, kalau masih panas ada uapnya keluar di sini. Ya. Bentuknya berubah sesuai wadah? Iya. Karena ini tidak diwadahi ya, bentuknya akan menyebar kemana-mana. Ya. Nah, bentuknya sesuai dengan wadah. Kalau ini kita masukkan ke wadah, uap air ini akan menyesuaikan bentuknya dengan tempatnya. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Tidak. Dapat digenggam? Tidak dapat. Ya. Dapat digenggam? Tidak dapat. Tidak dapat digenggam? Iya. Selain uap air ada lagi, misalnya adalah asap. Ya. Asap bentuknya sesuai dengan wadah, iya. Kalau kita masukkan dalam wadah dia akan sesuai. Ya. Misalnya kita masukkan atap di dalam botol ya, bentuknya sesuai asap ya, dimasukkan dalam botol gitu ya, bentuknya akan sesuai dengan botol asapnya. Ya, kita coba di dalam botol sesuai. Ya. Nah, bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah? Tidak. Dapat digenggam? Tidak dapat digenggam? Iya. Kemudian contoh lain, gas adalah balon. Gas balon ya. Gas hidrogen pada galon. Ya, gas H2 pada balon. Ya, bentuknya berubah sesuai dengan wadah? Iya. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah? Tidak. Dapat digenggam? Tidak. Tidak dapat digenggam? Iya. Kemudian ini gas LPG.
Ya, bacanya LPG, tulisannya LPG. Ini bacaan bahasa Inggris ya. LPG. Nah, LPG, kalau kalian memasak menggunakan gas LPG, ya bentuk tabungnya seperti ini kurang lebih. Ya, ada yang bentuk tabung melon, ya, yang warna hijau itu, ya ada yang agak besar. Nah, seperti ini. Ini gas juga di dalamnya. Bentuknya tetap walaupun wadahnya ini bentuknya berubah sesuai dengan wadah. Ya, ini sama sifatnya karena ini gas. Gas yang lain contohnya ada uap air, ada asap, gas hidrogen pada balon, gas LPG, ya, oksigen misalnya. Kalau kalian melihat penyelam, penyelam di belakangnya itu ada tabung oksigen. Ya, kakinya penyelam itu kakinya menyerupai katak ya, sepatunya lebar. Ya, di sini tabung oksigen, di sini menyesuaikan dengan bentuk tabungnya, macam-macam bentuk tabungnya. Ya, jadi sifatnya sama. Ya, oksigen pada tabung oksigen penyelam, pada tabung oksigen penyelam. Misalnya tabung oksigen juga ada di rumah sakit, biasanya orang yang membutuhkan pernapasan buatan atau tempat pengelasan itu ada tabung oksigen juga. Ya, dari hasil percobaan menyimpulkan sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat apa? Ya, bentuknya bentuk menyesuaikan tempatnya, menyesuaikan tempatnya, tidak dapat dipegang, tidak dapat dipegang, massa selalu tetap. Asal tidak bocor ya, tetap. Dalam wadah massa tetap asal tidak bocor. Ya. Asal tidak bocor, massa selalu tetap. Kalau bocor ya massanya berkurang. Lakukan secara berkelompok. Alat dan bahan: benang secukupnya, balon 2 buah, sebatang lidi atau kayu tipis. Langkah-langkah percobaan: tiuplah udara ke dalam dua buah balon. Tiuplah sampai kedua balon sama besar. Ikatlah balon dengan benang. Sisakan benang dengan panjang secukupnya. Ya, pada ujung setiap lidi atau kayu gantungkan satu buah balon dengan yang telah terisi udara. Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. Perlahan tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk. Letakkan di tanganmu di dekat tempat keluar udara. Apakah yang terjadi? Sebelum menusuk agar tidak meledak, dikasih isolasi dulu ya. Ini balon, ya misalnya balon seperti ini. Ya sebelum ditusuk dikasih isolasi dulu. Kalau bisa isolasi yang lentur gitu ya, baru ditusuk. Biar tidak meledak. Kalau nggak dikasih isolasi langsung meledak dia. Ya, jadi hati-hati saat menusuk biar nggak meledak. Kalau meledak pecah nanti, ya mempengaruhi hasil ya. Sebelum ditusuk diberi isolasi. Sebelum ditusuk diberi isolasi. Ya, ditusuk bagian yang diisolasi itu. Biar kempes saja, nggak sampai meletus. Kalau meletus nanti serpiannya banyak yang hilang nanti baterainya. Ya. 2 buah balon digantungkan pada sebuah ujung kayu ya seperti ini. Nah, ternyata yang udara di sini setelah udaranya keluar, di sini akan menjadi lebih ringan. Artinya di sini udara, kita membuktikan bahwa udara memiliki massa. Ya, apa yang terjadi setelah balon ditusuk? Tulislah jawabanmu. Balon yang ditusuk bergerak ke atas.
ya ke atas karena lebih ringan setelah udara keluar ya, setelah udara keluar. Simpulkan sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat, benda gas memiliki massa. Percobaan ini membuktikan bahwa gas memiliki massa. Oke. Kamu telah melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda gas. Apa yang kamu ketahui tentang benda gas? Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca. Sifat gas adalah menempati ruang, memiliki massa, bentuk menyesuaikan tempat, kemudian apalagi menempati ruang, memiliki massa, tidak bisa dipegang, ya, tidak bisa dipegang. Bentuk menyesuaikan tempat, tidak bisa dipegang, memiliki massa, menempati ruang. Nah, ini aja ya. Apabila tidak bocor, massa tetap ya. Ini cukuplah sifat dari benda gas. Kamu telah mempelajari wujud dan sifat benda padat, cair, dan gas. Buatlah teka-teki silang yang berkaitan dengan tema tersebut. Lakukan secara berpasangan, buat 5 pertanyaan mendatar dan buat 5 pertanyaan menurun. Ya, misalnya ada cangkir, ya, wadah tempat minum, di sini nanti cangkir. Ini yang mendatar ya. Terus kemudian wujud dari minyak yang satu di sini adalah cair. Kita akan bikin lagi, misalnya kita punya huruf apa di sini. Kita saling silangkan ya. Kita ingin mendatar yang bermulai dari R. Mendatar yang ada R-nya. Misalnya udara. Ya, UDA, ya, kita pingin UDARA. Ini untuk pertanyaan kedua, ya, yang mendatar. Udara di sini adalah ya, gas. Contoh gas adalah ya, contoh dari gas adalah di sini udara. Terus kita akan turun yang ada yang memakai ini ya, biar enak, biar saling di sini saya akan pakai biru ya. Yang ada huruf, misalnya huruf A-nya ya, yang ada huruf A-nya adalah di sini. Di sini pertanyaan yang ini persamaan bersatu ya. Ini pertanyaan di sini 1, 2, di sini 3 gitu aja. 3 menurun. Ya, 3 menurun. Ya.
Misalnya wadah, ya di sini kita pingin wadah. Ya, sifat benda cair salah menyesuaikan dengan, nah gitu. Sifat benda cair menyesuaikan dengan, nah, di sini nomor 2-nya di sini nomor 2 dari yang turun ya. Di sini nomornya enggak sesuai. Ini harus kita kasih nomor pertanyaan menurunnya, ini kita kasih nomor 3 gitu aja. Kita edit ya. 2-nya enggak usah dikasih. Ya. Kita sesuaikan. Nomor 3-nya di sini wujud dari sifat benda cair adalah menyesuaikan dengan bentuk ya, bentuk benda cair menyesuaikan dengan ya, ini kita kasih nomor 3 aja, nomornya menyesuaikan aja ya, kita coret aja nomornya. Nah, kita pingin bikin yang merah lagi. Yang merah itu mendatar ya. Mendatar kita pingin motong di sini lah. Motong di sini misalnya H atau N, kita pingin yang hubungannya dengan sifat gas, yang huruf apa enak ya, huruf H. Nah, hutan misalnya, 1, 2 merah, ini 3 merah. Nah, kita pingin nanti hutan ya. Paru-paru dunia penghasil gas oksigen ya. Penghasil gas oksigen ya. Paru-paru dunia penghasil gas oksigen adalah hutan ya, hutan nomor 3. Terus kita pingin turun, turun kita kasih angka nomor 4 misalnya, kita kasih angka 4 ya. Turun yang memotong mana ini? Memotong K? Memotong K kira-kira apa? Yang hubungannya dengan materi kita, udara, cair, gas, es yang ada K-nya, asap mungkin, asap. Saya butuh ASAP, enggak pas ya. A, atau kita ingin balon, BALON, BA ya, balon atau uap air. Nah, ini aja. Air belum ada ya. Ya, belum ada air. Kalau gitu untuk menurun saya kasih nomor 4 di sini aja. Ya, 4. Kita pingin jawabannya nanti adalah air, AIR. Nah, air. Oke. Air ini turun berarti nomor 4. Pertanyaannya agar jawabannya air ya.
Apa ini contoh ya, contoh benda cair adalah, nah, gitu aja ya. Contoh benda cair adalah, nah, di sini ada air. Oke, nanti kita kasih kosongi yang lain, nanti ditamkan kan gitu ya, 3 angka 3 huruf. Kemudian kita bikin merah lagi, yang mendatar ya. Nah, di sini ada A, nah, kita pakai A S A P ya. Oke, asap mendatar saat terjadi kebakaran hutan ya. Gas ini menyesakkan nafas ya, itu adalah asap. Oke, kemudian kita bikin turun lagi, 4 sekarang 5 mungkin 5. Kita cari huruf G. G misalnya, yang pertanyaan yang ada hubungannya dengan G. Oh, gas. Ya, gas. G A S. Ya, gas. Ini nomor 5. Ya, gas. Bentuk keliru. Bentuk dan volume selalu berubah. Bentuk dan volume menyesuaikan tempatnya. Adalah zat gitu ya. Nah, jawabannya adalah gas. Oke. Kita sekarang bikin lagi yang merah. Nah, yang merah ini yang mendatar. Kita cari huruf apa yang mendatar, yang bisa kita pakai. Ini ada huruf Y, huruf N, ini huruf A, S misalnya. S. Cukup pendek aja ya. Ini ES. Mendatar ini nomor berapa ini? Berarti yang nomor 5. Nomor 5 kan sudah ada ya, biar nggak bingung. Nomor 6 berarti ini. Nomor 6. Karena nomor 5 sudah dipakai di sini. Jangan sampai nomor 4-nya kedobelan ini. Nomor 4-nya kedobelan. Nomor 4-nya kedobelan. Saat terjadi kebakaran gas ini menyesakkan napas. Tadi adalah gas. Oh, itu nomor 5. Gas ini dibikin nomor 5. Ini nomor 5. Ya. Ini nomor 5. Gas berarti S ini nanti dibikin nomor 6. Ya, nomor 5. Bentuk volume menyesuaikan tempatnya adalah gas. Nomor 5 asap. Asap dibikin nomor ini 5. Ini nomor 6. Berarti nomor 6 di sini nanti nomor 7.
Ya agak repot memang ya untuk penomorannya. Nomor 7 ya mendatar. Ya ini nomor 7. Ya penomorannya enggak boleh ini. Kita pinginnya oke. Ini nomor 7 berarti. Nomor 7 yang merah ya. Nomor 7 yang merah. S berarti yang mendatar. Oke. Wujud padat dari air adalah jadi air itu bisa berwujud, air bisa padat. Ya, wujud padat dari air adalah es. Ya. Kemudian kita masih ada 3 pertanyaan lagi. Ya. Nah, ini saya tancapkan dulu. Ya. Kita ingin membuat sekarang yang biru. Yang biru berarti nomor 8. Yang biru nomor 8. Yang menurun. Ya. Nah, ini nitrogen. Nah, nitrogen. Gas ini paling banyak di atmosfer kita. Gas paling banyak di atmosfer. Ya, adalah gas nitrogen. Dibikin agak susah ya, biar menarik. Ya. Terus nomor 9 merah. Ini nomor 8. Terus kemudian nomor 9 dibikin nomor 9 aja. Mendatar. Ya. Di sini ada O. Wah, ini oksigen. Ya, oksigen gas yang kita butuhkan untuk bernafas. Ya. Kalian bisa bikin kalimat yang lain ya. Jadi ini saya asal comot saja melihat apa yang mungkin. Kalau kalian bisa membuat dengan kalimat sendiri, silahkan. Minyak misalnya, minyak belum kita pakai ya. Ya minyak. Ya. 9 coba minyak. Ini mendatar ya. Mendatar. Menurun. Ini MIN. Oh, di sini K. MI ya ini saja. Misalnya dibikin 9. MINJAK minyak. Minyak goreng. GORENS nggak bisa. Ya, minyak saja. Minyak. Contoh zat cair yang mudah terbakar. Nanti jawabannya adalah minyak. Nah, kemudian setelah dibuat seperti ini, ya tulisannya dihapus semua, bagian yang nggak ada tulisannya dihitamkan. Nah, nanti tinggal yang putih yang di sini, nah biar bisa dijawab. Nah, ini contoh membuat ini ya, membuat teka-teki silang. Kamu telah melakukan percobaan kedua bersama temanmu. Percobaan kedua membuktikan bahwa benda gas mempunyai massa. Semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya. Kamu akan mengenal alat yang digunakan untuk menimbang berat.
Ya, alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat adalah timbangan beras, timbangan badan, timbangan kue, ada timbangan gantung untuk bayi biasanya ya di posyandu, timbangan warung, dan neraca. Pernahkah kamu melihat alat-alat di atas? Diskusikan dengan temanmu, diskusi tentang kegunaan alat-alat tersebut. Perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Ya, satuan dalam timbangan adalah kilogram. Ya, satuan. Apakah satuan berat pada alat tersebut kilogram? Ya, sebenarnya kilogram ini satuan massa, tetapi pada umumnya orang menyebutnya sebagai satuan berat, tidak apa-apa. Ya, tapi kalau nanti kita belajar IPA, satuan berat ini adalah Newton. Ya, tapi pada alat ini kita sudah terlanjur umum bahwa orang bilang berat itu satuannya adalah kilogram, tidak masalah. Ya, kilogram. Perhatikan gambar berikut ini. Lani akan menentukan massa benda. Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Bayi ditimbang dengan penimbang bayi di posyandu tentu saja. Nah, ini pasti di bawah. Nah, ini dia. Untuk menimbang bayi biasanya kita menggunakan ini. Ya. Timbangan timbangan gantung. Untuk mengukur telur, ya, kita biasa menggunakan ini timbangan kue. Ya, telur timbangan kue. Kalau untuk perhiasan, di sini perhiasan timbangan digital biasanya ya. Ya, tunggu dulu kalau gitu untuk perhiasan. Ini untuk telur timbangan warung, untuk neraca mungkin untuk perhiasan neraca biasanya menggunakan neraca karena harus benar-benar sensitif ya. Kalau ini beras jelas, ini timbangan beras. Nah, di sini timbangan beras di atas sendiri. Untuk beras timbangan yang paling atas. Ya. Timbangan beras. Ya, sudah ada pasangannya masing-masing, itu timbangan beras. Terus kemudian ini apa ini? Tepung pakai timbangan kue. Ini tepung. Ya. Jelas di sini neraca menggunakan perhiasan menggunakan neraca. Kita lanjutkan lagi. Hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue untuk memasak kue. Ya, untuk memasak kue Ibu menggunakan kompor gas. Ya. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian di dalam tabung gas terdapat LPG, liquefied petroleum gas. Liquefied itu yang dicairkan. Jadi gas petroleum yang dicairkan, artinya gitu dalam bahasa Indonesia. Gas petroleum atau gas untuk pembakaran ya, yang dicairkan. Jadi kalau kalian di sini goyang-goyang tabung gas LPG itu belum dalam gas, masih dalam cair. Kenapa kok bisa dalam cair? Karena tekanan yang sangat tinggi. Yang sangat tinggi. Dalam tekanan yang sangat tinggi ada perubahan dari bentuk gas menjadi bentuk cair. LPG adalah berwujud gas, ya, tetapi dicairkan kalau di dalam tabung. Begitu keluar tabung menjadi gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Ya, kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya, minyak, misal kayu bakar ataupun minyak tanah, kelebihannya yaitu mudah dalam penggunaan, lebih bersih dan lebih praktis. Ya, karena gas tersebut sudah ditekan sedemikian rupa dengan tekanan yang sangat tinggi menjadi berubah wujud menjadi cair. Ya, makanya di sini liquefied. Liquid itu artinya cairan.
Liquefied dibikin cair. Nah, di sini gambarnya tadi ada di sini tabungnya ini. Ini menuju pada gas LPG. LPG. Kita biasa menyebutnya gas LPG. Ya, karena ini ejaan bahasa Inggris. L ini P ini G. Ya. Gurumu sedang menjelaskan cara membaca timbangan. Perhatikan penjelasan gurumu. Oh ya, gas LPG isi di dalamnya ini adalah gas metana. Metana. Ya, sampai mungkin 90% lebih. Sisanya ada beberapa gas lain. Ya, termasuk propana, ya bukan hanya metana, tapi yang mendominasi adalah gas metana. Makanya di tabung gas LPG itu ada tulisan metan gas, itu dalam bahasa Inggris ya, metan gas. Nah gitu, gas metana kalau dalam bahasa Indonesia. Gurumu sedang menjelaskan cara membaca timbangan. Perhatikan penjelasan gurumu. Bantulah Lani cara membaca timbangan kue. Gunakan satuan kilogram ya atau kg dalam dan gram. Ya. Oke. Di sini kita lihat di sini 0 1 2 3 4 4. Ya, kalau kita perbesar, kita zoom saja, diperbesar biar kelihatan angkanya. Nah, kalau diperbesar di sini kelihatan. Di sini 0, di sini 5, di sini 4 ya. Angkanya di sini 4 ya, 4. Jadi 4 kilogram. 4 kilogram. Di sini 0 1 2 3, di sini 5, di sini 6 7. Wah, keliru. Saya baca angkanya keliru, kebalik. Kebalik, maaf ya. Kebalik. Harusnya muternya dari sini. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. 5 di sini dibagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5,2 kilogram. Jadi satu strip di sini itu 0,2. Ya, satu strip ya. Di sini satu strip itu adalah 0,2 nilainya. Ya, jadi ini 5,2 kilogram. 5 kilogram lebih sedikit. Kalau ini 4 lebih 1 2 3. Kalau 3 kali 0,2 adalah 6. Ya, berarti ini 4 ditambah 0,2-nya ini dikalikan 1 ya, dikalikan 1 2 3. 3 kali 3. Jadi sama dengan 4 ya ditambah 0,6. Jadi 4,6 kilogram. Kalau ini 1 2 3 lebih 1 2. Jadi 3 tambah 0,2 kali 2 sama dengan 3 tambah 0,4 berarti 3,4 kilogram. Ya, kita lihat yang bawahnya. Nah, di sini pas ya. Di sini 1 2 3. 3 kilogram. Kalau yang ini 2 lebih sedikit. Ya, 1 2 tambah 0,2. 2 tambah 0,2 berarti sama dengan 2,2 kilogram. Di sini 5 pas, 5 kilogram. Nah, masih ada lagi apa enggak bawahnya? Oh, masih ada ikan. Ikan di sini 4. 4 lebih ya berarti 4,2 ya. 4 tambah 0,2. Ini dulu ya. 4 ditambah 0,2 yaitu 4,2 kilogram. Di sini sampai di sini kan 5. Tambah berapa strip? 1 2 3. Berarti 5 ditambah 3 kali 0,2. 5 ditambah 0,6 sama dengan 5,6 kilogram. Terus di sini tepat 2, berarti 2 kilogram. Rasanya sudah habis. Ya. Ayo mengamati.
Pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu, misalnya asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Wujud asap adalah gas. Asap berwujud gas, walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat, ya, partikel karbon. Biasanya partikel karbon. Ya, partikel karbon ini yang berwarna hitam. Yang membuat asap berwarna hitam itu partikel karbon ini. Hal itu ditandai dengan masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di sebuah wilayah di Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Bacalah beritanya berikut ini. Ya. Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Rabu 23 September 2015 jam 19.25 WIB waktu Indonesia Barat, ya, yang dilihat oleh 7.054. Ya. Banjarbaru Antara News. Presiden RI Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, ujarnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, hari Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Gunung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat untuk berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya, pesan Presiden. Kamu telah membaca cerita di atas. Jawablah pertanyaan berikut ini. Apa pesan Presiden menurut berita tersebut? Ya, kita lihat apa pesan Presiden. Ya. Nah, ini. Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruk kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Ya, karena panjang daripada tulisan saya jelek, saya copy langsung aja. Ya. Pesan Presiden adalah ini. Mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? Ya, dengan bergotong royong pekerjaan menjadi lebih ringan, dan cepat selesai. Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan selain dengan bergotong royong? Ya, kita lihat versi teks bagaimana. Ya, dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan di samping kesadaran tidak membakar lahan di semak sekitarnya. Nah, ini. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Itu yang kita sesuai dengan yang
dipesan oleh presiden. Ya, pesan presidennya bisa dihapus saja. Ya, tidak termasuk bagian dari jawaban. Nah, tanda petiknya ini bisa dihapus juga. Oke. Tuliskan pengalamanmu dalam bergotong royong. Nah, kalau bergotong royong terserah, ini kalian sendiri yang harus menuliskan ya. Misalnya saat kerja bakti di sekolah, mungkin di sekolah ya, ceritakan ya dengan bahasa kalian sendiri. Apa pendapatmu tentang pernyataan di bawah ini? Berikan tanda centang pada kolom yang tersedia. Membersihkan kelas bersama merupakan contoh gotong royong. Setuju. Gotong royong adalah ciri khas bangsa Indonesia. Setuju. Kegiatan gotong royong hanya dapat dilakukan di lingkungan rumah. Tidak setuju. Bisa di mana saja. Gotong royong membuat pekerjaan sulit menjadi mudah. Setuju. Kegiatan gotong royong harus dilakukan dengan ikhlas. Setuju. Gotong royong akan mempererat tali persaudaraan. Setuju. Tidak turut serta bergotong royong karena jumlah orang yang ikut gotong royong sudah banyak. Tidak setuju. Kebiasaan gotong royong mulai berkurang khususnya di kota besar. Ya, ini memang. Ya. Kita harus melestarikan kegiatan gotong royong. Nah, contoh kegiatan gotong royong di kelas adalah mengerjakan soal ujian bersama. Lah, ini tidak boleh. Ya. Ujian tidak boleh gotong royong ya, karena ujian bertujuan untuk mengukur keterampilan pribadi kalian. Kegiatan bersama orang tua memperkenalkan alat yang digunakan untuk menimbang yang ada di rumah. Kegiatan lainnya adalah mengamati kelebihan dan kekurangan menggunakan bahan bakar gas dibandingkan kayu bakar. Aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Pernahkah kamu membayangkan jika wujud benda hanya satu, apa yang akan terjadi? Ya, menjadi nggak menarik. Ya, kita butuh air, semuanya cairan ya. Kita berpijak di mana? Semuanya padat lah. Kita minum apa? Lah, memang sudah diatur sama Tuhan sedemikian rupa. Apa yang akan terjadi? Ya, kehidupan tidak akan bisa dipertahankan. Tidak akan ada kehidupan. Ada kehidupan seperti yang kita ketahui saat ini, yang kita ketahui saat ini. Mungkin bentuk kehidupannya lain mungkin ya. Ya, jadi seluruh kehidupan di alam yang kita ketahui saat ini, ya ini terjadi karena memang ada bermacam-macam bentuk. Ya, kita bernafas menggunakan gas. Ya. Nah, kalau kita semuanya dalam bentuk cair lah, terus kita bagaimana? Nah, gitu. Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Kamu telah mempelajari benda dan sifatnya. Coba lengkapilah bagian berikut ini. Benda berdasarkan wujudnya ini ada padat, ada cair, ada gas. Memiliki sifat bentuk tetap, massa dan volume tetap, contohnya pensil, contohnya lagi buku, contohnya lagi tas, ya semuanya padat. Cair, bentuk menyesuaikan wadah. Tambah lagi ya, tidak bisa bisa dipegang ya, ini bisa dipegang ya. Cair, bentuk berubah sesuai wadah. Massa dan volume tetap. Contohnya air, tentu saja yang paling populer, minyak,
ya. Bahan bakar minyak BBM juga minyak goreng ya. Minyak goreng boleh juga BBM, bahan bakar minyak wangi banyak ya. Gas ini bentuk sesuai dengan wadah. Massa tetap, volume berubah sesuai wadah ya. Contohnya adalah udara, asap. Contoh lain adalah uap air ya. Kita lanjutkan lagi. Manfaat benda beraneka wujud ya. Kita lihat di sini perintahnya apa ya. Oh, ini diminta untuk menulis resume ya. Ini halaman berapa ini terakhir? 109. Apa ada yang hilang? Ini 111. Loh, halaman 110-nya mana? Wah, ini ya. Halaman 110-nya coba ini yang buku kelas 2, kelas 3 ya. Ini isinya apa halaman 110-nya? Kok menghilang? Kita lihat. Ini halaman berapa ini? 121 kurang ke atas. Kita sudah sampai halaman 111 ya, 110 yang tadi tidak ada halamannya. Ya. Lakukan secara berkelompok, pilihlah tempat untuk melakukan pengamatan. Ya, di sini halaman 110-nya saya insertkan ya. Wah, ini ada yang kurang. Oke. Ternyata ada satu halaman yang kurang. Ya, maka di sini akan saya tambahkan. Jangan sampai ada halaman yang hilang. Ya. Oke. Ayo lakukan secara berkelompok, pilih satu tempat untuk melakukan pengamatan, perhatikan benda-benda yang ada di tempat tersebut. Catatlah benda-benda yang ditemukan pada tabel berikut. Tabel pengamatan, lokasi pengamatan, nama benda, bahan pembentuk, wujud, fungsi benda. Nah, ini. Lokasi pengamatan, rumah. Ya. Benda yang diamati, ya rumah. Nama benda, bahan pembentuk, wujud, fungsi. Nama benda minyak wangi. Di depan mata saya ada minyak wangi misalnya. Minyak wangi. Bahan pembentuk adalah minyak dari bunga ya, minyak bunga. Wujud benda cair. Fungsi mengharumkan badan, bau badan. Kemudian nama benda berikutnya adalah
potongan kuku. Bahan pembentuknya adalah logam. Wujud benda padat. Fungsi benda memotong kuku. Terus kemudian kacamata. Kacamata. Bahan pembentuknya plastik dan kaca. Wujud benda padat, melindungi mata dan membantu melihat, dan membantu melihat. Kemudian di sekitar sini ada kapo. Atau kapo adalah bahan pembentuknya logam dan karet. Wujud benda padat, menaikkan nada gitar. Menaikkan nada gitar, merubah gitu aja, bukan menaikkan ya. Merubah nada gitar. Ya. Biar kita bisa main nada lebih tinggi dengan kunci rendah misalnya. Ya, merubah nada. Kemudian HP. HP ini kebanyakan terbuat dari plastik sebenarnya ya. Handphone, smartphone. Bahan pembentuk plastik ini adalah padat. Merubah fungsi benda adalah alat komunikasi. Kebanyakan ini ya gas, nggak banyak gas. Ini gas ini karena di rumah gas LPG. LPG. Bahan pembentuk adalah gas. Wujud benda gas metana. Wujud benda gas. Fungsi benda bahan bakar. Ya, ini nggak banyak yang gas ini di rumah ini ya, LPG nih. Kemudian di rumah tangga yang gas tidak banyak, ya sudah, ya. Kemudian apalagi yang cair kurang ya, cairnya masih satu. Tentu saja air, air, ya. Bahan pembentuk adalah air. Benapa benda air? Bahan pembentuknya air. Ya, wujud cair. Fungsi untuk diminum. Oke. Tuliskan dalam bentuk cerita tentang wujud benda di sekitarmu. Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca. Ya. Di alam semesta ini ada 3 wujud zat, yaitu padat, cair, dan gas. Ya, ketiga wujud zat tersebut sangat berguna. Sangat berguna dalam menunjang kehidupan. Ya,
Bisa kita bayangkan apabila semua benda dalam wujud gas maka kita tidak akan punya tempat untuk berpijak. Dan air untuk diminum. Ya. Nah, kalau semuanya dalam cair kita juga nggak punya tempat berpijak. Kalau semua dalam bentuk padat, apa yang terjadi? Kita nggak punya udara untuk dihirup. Nah, harus ada macam-macam. Ya, kita bersyukur. Kita harus bersyukur Tuhan menciptakan benda dalam wujud yang berbeda-beda. Sehingga kehidupan bisa berjalan dengan baik. Nah, sampai keluar ya. Oke, ini contohnya, alternatifnya. Siti sedang memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi. Semua timbangan berwujud benda padat. Apakah kamu pernah melihat timbangan selain berwujud benda padat? Tidak ada rasanya ya. Semua timbangan berwujud benda padat. Ya, timbangan semuanya berwujud benda padat sejauh yang saya tahu. Ya, nggak tahu lagi kalau ada inovasi. Ya, boleh jadi cair loh ya. Ada sistem hidrolik, tapi tidak untuk menimbang. Ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat. Bisa kilogram, bisa gram, bisa ons. Ketika satuan ini saling berhubungan, lakukan percobaan berikut. Percobaan menimbang dengan timbangan kue. Perhatikan berat benda 1 kg dan 1000 gram. Apakah benda tersebut menunjukkan berat yang sama? Ya. Di sini gula 1 kg, beras 1 kg dan tepung 1 ons. 1 ons beda ya. Kalau 1 ons sama dengan 1 ons sama dengan 100 gram. Di sini 1 kilo sama dengan 1000 gram. Di sini 1 kilo sama dengan 10 ons. Ya, ini adalah konversi. Ya, konversi. Perhatikan gambar di atas. Gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kilo sama dengan 10 ons. Gambar 2 menunjukkan bahwa 1 kilo sama dengan 1000 gram dan gambar 3 menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. Tentukanlah satuan berat yang tepat. Berat badan Udin adalah 30, ini dalam kilogram. Gak mungkin dalam 30 ons, ya. Ibu membeli telur seberat 1 kilogram. Kalau 1 gram, telurnya apa? Mungkin itu telurnya capung, sangat kecil, ya, atau telurnya nyamuk. Masa membeli telurnya nyamuk? Kan ya tidak mungkin, telur ayam lah ya. Berat cincin ibu adalah 3. Nah, kalau satuan untuk cincin itu gram. Nah, kalau cincinnya 3 kilo lah, ngangkatnya gimana? Emang barbel 3 kilogram ya kan gitu. Ini cincin apa barbel? Nah, gitu. Gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah 250 gram. Nah, kalau 250 kilo, masa bikin kue 2 kintal? Kalau pabrik, iya cocok. Ya, kue kalau di rumah ya 250 gram atau 1/4 kilo. Ibu memerlukan bawang seberat 100 gram. Ya, 100 gram. Ya, kalau 100 kilo lah, mungkin ibu ini pengusaha, penjual bawang. Ya boleh jadi ya.
100 kilo. 100 ons. 100 ons itu kebanyakan. 100 ons 10 kilo. Ya, 10 kilo untuk memasak ya kebanyakan. Kecuali catering. Kalau ibu usaha catering ya. Ya, jadi yang cocok gram. Ayo mencoba. Mari berlatih menimbang badan. Gurumu telah menyiapkan timbangan badan. Lakukanlah secara berkelompok. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Timbanglah berat badan seluruh anggota kelompokmu secara bergiliran. Catat hasilnya dalam tabel. Urutkan berat badan mulai dari yang teringan hingga terberat. Nah, ini kalian lakukan di sekolah ya. Ya, namanya siapa, beratnya siapa. Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada. Namun Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Diskusikan dengan teman di kelompokmu, lingkari kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup sederhana. Ya. Rendah hati. Ini cocok dengan hidup sederhana. Ya, rendah hati, bukan rendah diri deh ya. Hidup sederhana rendah hati. Mubazir tidak cocok. Mubazir ini tidak berguna, berlebihan, ya, terbuang percuma, ya, terbuang percuma. Ini mubazir. Pelit, wah ini bukan hidup sederhana. Atau kikir sama dengan pelit. Secukupnya, ini yang hidup sederhana. Boros, nggak sesuai. Berlebihan, tidak sesuai. Cermat, ini sederhana. Berbagi, ini sederhana. Sombong, tidak sesuai. Hemat, ini yang sederhana. Jelaskan pilihanmu di depan kelas. Mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tuliskan pendapatmu. Kesederhanaan akan menimbulkan kenyamanan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Ya, kalian bisa menjawab dengan bahasa kalian sendiri, pendekatan kalian sendiri. Ini adalah alternatif jawabannya. Tidak harus seperti ini. Ya, ini adalah pendapat atau opini. Nah, jawabnya di sini ya seharusnya. Diskusikan bersama temanmu, diskusi tentang contoh sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan dalam bentuk cerita pada kolom berikut. Ya, sederhana contohnya tidak menggunakan perhiasan emas ke sekolah, tidak menggunakan perhiasan emas ke sekolah. Ya, ini sederhana. Ya, tidak membeli sepatu yang terlalu mahal. Peralatan sekolah yang terlalu mahal, secukupnya saja. Ya, menabung kelebihan uang saku. Sederhana, ya, tidak berlebihan, ya. Nah, apalagi kehidupan yang sederhana itu, ya, intinya tidak berlebihan dalam membelanjakan uang ini atau menabung, ini sudah ya, yang berhubungan dengan kesederhanaan. Sederhana itu bisa dalam sikap, tidak bersikap berlebihan, tidak bersikap berlebihan, ya.
terus tidak boros. Bergaya hidup boros. Hidup boros. Tapi berhemat. Ya. Hidup boros. Pilihlah cerita dari anggota kelompokmu yang dinilai paling bagus, cerita yang menggambarkan hidup sederhana, sampaikan hasilnya di depan kelas. Ya. Kamu telah belajar tentang sikap sederhana, kemudian renungkan pernyataan berikut, pernyataan berikut dengan jujur, beri tanda centang sesuai dengan jawabanmu. Saya telah mengerti arti hidup sederhana. Setuju apa enggak? Ya, sesuai dengan yang tadi ya. Saya telah menerapkan hidup sederhana. Ya, ini terserah kalian harus jujur ini ya. Keluarga saya telah menerapkan hidup sederhana. Saya merasa nyaman dengan hidup sederhana dan saya menerapkan sikap hidup sederhana ini harus sesuai dengan pendapat kalian pribadi. Ya, nggak usah dibuat-buat. Ya, kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengajak siswa diskusi tentang penerapan hidup sederhana di rumah. Siswa melakukan refleksi. Apakah gaya hidupnya sudah masuk ke dalam sikap sederhana? Alternatif kegiatannya adalah diskusi, membedakan kebutuhan dan keinginan. Ya, kadang-kadang kita keinginannya banyak, padahal kita tidak butuh. Ya, nah, contoh yang tidak sederhana, tidak berbelanja hal yang tidak butuh. Ya, tidak membeli ya, hal yang ya, tidak kita butuhkan. Nah. Oke, sekarang aku bisa berikan tanda centang pada kotak dengan bantuan gurumu, membedakan benda berdasarkan wujudnya. Ya, benda ada padat, ada cair, dan ada gas. Mengubah satuan kilometer ke dalam meter dengan cara dikalikan ya dikalikan 1000, dikalikan 1000. Ini akan berubah dari kilometer menuju meter. Menari dengan gerakan lemah dan kuat. Ya. Melakukan percobaan untuk mengetahui sifat wujud benda. Ya, ada cair, ada padat, gas ya. Cair, padat, dan gas. Kemudian melempar dan memantulkan bola. Mempraktikkan sikap gemar menolong teman. Ya, mempraktikkan gerak cepat atau lambat dalam tarian. Ini kalian pastikan sudah bisa ya. Kalau sudah bisa kalian centang. Menyebutkan contoh gotong royong. Ya, bisa kerja bakti. Ya, itu contohnya. Membuat teka-teki silang seperti yang tadi kita buat. Menuliskan sifat benda. Ya, kita sudah pelajari ini juga. Membaca timbangan. Ya, satu strip tadi 0,2 ya. Tapi setiap timbangan mungkin beda-beda stripnya. Mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya. Menyebutkan contoh perbuatan yang sesuai dengan hidup sederhana dan menuliskan pendapatmu tentang hidup sederhana. Oke, kita akan lanjutkan di video berikutnya adalah subtema 3, perubahan wujud benda. Ya, kita akan akhiri dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.